Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di dunia tahun 2020. Media bisnis dan finansial asal Amerika tahun 2020. Media bisnis dan finansial asal Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di dunia tahun 2020. Media bisnis dan finansial asal Amerika ini mengeluarkan daftar tersebut pada tanggal 7 April 2020. Ada sekitar 2095 orang yang masuk dalam daftar ini. Dan 14 diantaranya adalah orang Indonesia. Untuk ranking tingkat dunia, orang terkaya nomor 1 Indonesia menempati urutan 85. Sedangkan peringkat 1 dunia masih diduduki bos Amazon, yakni Jeff Bezos serta diikuti Bill Gates pada peringkat 2. Berbicara tentang 14 orang Indonesia yang masuk daftar Forbes 2020. Tentunya kamu pasti penasaran kan dengan mereka ini? Lalu siapa saja mereka, dan apa saja bisnisnya hingga bisa menjadi kaya raya seperti saat ini? Berikut 14 orang terkaya di Indonesia tahun 2020. Dimulai dari posisi 14, orang terkaya Indonesia yang menempati posisi ini adalah Louw Tak Kwok. Pria ini memiliki harta 1,1 miliar dolar atau setara 17,6 triliun rupiah. Ia adalah pendiri dari Bayan Resource, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara. Louw Tak Kwok dilahirkan di Singapura pada tanggal 17 April tahun 1948. Kemudian pada tahun 1972 ia mengadu nasib dan pindah ke Indonesia. Pada tahun 1992, Louw Tak Kwok resmi berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle International. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor bisnis, yang diantaranya adalah bisnis kelapa sawit, bisnis pengolahan bubur kayu dan kertas, serta bisnis di sektor energi. Kekayaan Sukanto mencapai 1,2 miliar dolar atau setara 19,2 triliun rupiah. Sukanto Tanoto lahir di Medan pada tanggal 25 Desember tahun 1949. Ayahnya merupakan seorang imigran yang berasal dari Tiongkok tahun 1966. Di masa kecil ia terpaksa harus putus sekolah, sebab sekolahannya ditutup oleh pemerintahan zaman Orde Baru. Ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun kini masuk jajaran orang dengan harta terbanyak di Indonesia. Djoko Susanto atau Kwok Wee Foh merupakan pengusaha yang lahir di Jakarta tahun 1950. Ia adalah pemilik grup Alfamart. Dengan gerai Alfamart mencapai 13.000 lebih di seluruh Indonesia. Kekayaan Djoko Susanto berkisar 19,3 triliun rupiah. Sama seperti Sukanto Tanoto, Djoko Susanto pun juga harus putus sekolah di zaman Orde Baru. Hingga pada usia 17 tahun ia mulai membuka usaha toko kelontong. Toko tersebut menjual bahan makanan dan rokok. Berkat kegigihannya, kini toko kelontong pun berubah jadi Alfamart seperti yang kita kenal saat ini. Theodore Permadi Rahmat atau juga dikenal dengan nama Oi Giok Eng, merupakan pria kelahiran Majalengka tahun 1943. Harta kekayaan Theodore Rahmat saat ini mencapai 19,4 triliun rupiah. Kekayaan yang ia miliki ini berasal dari perusahaan tambang di Kalimantan. Selain itu ia juga menggeluti usaha di sektor agribisnis. Theodore Rahmat dulunya adalah seorang sales.
Ia bekerja sebagai sales mobil di PT Astra milik pamannya yang bernama Chia Kian Liong, atau yang lebih dikenal dengan William Suryajaya. Berkat prestasinya yang gemilang sebagai sales, jabatannya pun terus menanjak hingga menjadi presiden komisaris di PT Astra. Selepas dari Astra, ia mendirikan perusahaan sendiri hingga sampai sekarang. Murdaya Pou adalah pengusaha kelahiran Indonesia yang memiliki banyak bisnis. Kekayaan Murdaya Pou saat ini mencapai 19,6 triliun rupiah. Kekayaan triliunan rupiah ini bersumber dari beberapa bisnis. Di antaranya adalah bisnis di bidang investasi perkebunan kelapa sawit, bisnis produsen kayu lapis, serta bisnis di sektor teknik dan teknologi informasi. Selain itu, ia memiliki hampir setengah kepemilikan PT Metropolitan Kencana Tbk, yang merupakan pengembang kawasan pemukiman mewah Pondok Indah Jakarta. Namun siapa sangka sebelum kaya seperti sekarang, Murdaya Pou dulunya adalah seorang tukang koran. Peter Sonda adalah pria kelahiran Manado tanggal 23 Juli tahun 1953. Ayahnya adalah seorang pengusaha ekspor kayu dan minyak. Selepas ayahnya meninggal, ia yang meneruskan usaha bisnis tersebut hingga sesukses sekarang. Kekayaan Peter Sonda saat ini mencapai 25 triliun rupiah. Kekayaan ini berasal dari banyak bisnis di bawah grup Raja Wali Corpora yang ia bentuk. Seperti diketahui, Raja Wali Corpora menggarap banyak bidang usaha, yang diantaranya adalah mendirikan stasiun televisi RCTI tahun 1987, membentuk perusahaan Taksi Express Group tahun 1989, mengakuisisi perusahaan Rokok Bentul Group tahun 1991, mendirikan XL tahun 1995, mengakuisisi Four Seasons Hotel Jakarta tahun 2011, mendirikan Raja Wali Televisi atau lebih dikenal RTV, serta membangun Langkawi International Convention Center di Malaysia. Mokhtar Riyadi merupakan sosok pendiri dari Lipo Group. Lipo Group ini memiliki banyak cabang bisnis. Di antaranya Lipo Bank yang kini berubah menjadi Bank CIMB Niaga, Matahari Department Store, First Media, Hypermart, Foodmart, hingga ratusan mal di seluruh Indonesia dengan nama awalan atau akhiran Lipo Mall. Mokhtar Riyadi memiliki kekayaan mencapai 27,2 triliun rupiah. Selain itu, anak Mokhtar Riyadi yang bernama James Riyadi juga dikenal sebagai pengusaha. Diketahui saat ini James Riyadi sedang dalam proses pembangunan Meikarta. Mega proyek yang berlokasi di Cikarang ini dijadwalkan rampung pada tahun 2021. Martua Sitorus atau dikenal juga dengan Tio Seng Hap adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia bersama dengan Kwok Hon Hong mendirikan perusahaan Wilmar International. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak sawit mentah. Harta kekayaan Martua Sitorus mencapai 28,8 triliun rupiah. Wilmar International juga bekerja sama dengan perusahaan Amerika, di mana kerjasama ini dalam bentuk penjualan makanan di China. Selain itu, ia juga mengakuisisi perusahaan tambang batu bara di Australia yakni Whitehaven Coal Ltd. Meski sudah kaya raya, namun semasa remaja Martua Sitorus pernah menjadi pedagang udang di pasar tradisional. Khairul Tanjung adalah pemilik PT Khairul Tanjung Corpora, atau yang lebih dikenal dengan sebutan City Corp. Khairul Tanjung memiliki kekayaan mencapai 3,1 miliar dolar, atau dalam rupiah setara dengan 49,6 triliun.
Citicorp yang ia bangun pada tahun 1987 ini memiliki banyak unit bisnis. Yang diantaranya adalah bisnis di sektor perbankan, bisnis hiburan Transcorp, bisnis di sektor retail, bisnis properti, hingga sektor energi dan agrobisnis. Prayogo Pangestu lahir dengan nama Pang Jumpen di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1944. Ia menduduki posisi 5 orang terkaya Indonesia. Dengan harta 3,5 miliar dolar atau setara 56 triliun rupiah. Prayogo terlahir dari keluarga miskin. Tak heran masa mudanya pernah menjadi supir angkutan umum di Jakarta. Saat menjadi supir inilah dia mengenal pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bung Sun On. Dari sinilah dimulai perjalanan suksesnya. Dia diajak bekerja di perusahaan tersebut hingga bertahun-tahun. Prestasinya yang bagus membuat Prayogo perlahan naik jabatan hingga menjadi general manager. Ia menduduki posisi general manager hanya 1 tahun, setelah itu Prayogo memutuskan keluar. Dengan uang pinjaman dari Bank BRI, ia membeli CV Pacific Lumber yang kini berubah nama menjadi PT Barito Pacific. Seperti diketahui, Barito Pacific bergerak di beberapa sektor bisnis, yang diantaranya bisnis bidang petrokimia, bisnis pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, bisnis properti, serta bisnis di bidang pengolahan kayu. Dato Sri Tahir adalah pengusaha yang menduduki posisi 4 orang terkaya Indonesia. Ia lahir di Surabaya tahun 1952 dengan nama Ang Chun Ming. Harta kekayaan Tahir mencapai 4,1 miliar dolar atau setara 65,6 triliun rupiah. Kekayaan ini ia dapat dari grup Mayapada yang ia dirikan pada tahun 1986. Mayapada Group memiliki banyak unit usaha, seperti bisnis di sektor perbankan dengan mendirikan Bank Mayapada. Lalu ada bisnis di pertelevisian dan radio. Bisnis di sektor kesehatan dengan membangun rumah sakit dan klinik. Bisnis retail dengan mendirikan beberapa mal di Indonesia, serta bisnis di sektor properti. Tahir adalah salah satu pengusaha dicap paling dermawan di Indonesia. Ia tak pelit mengeluarkan uang untuk urusan sosial dan pendidikan. Tercatat ia pernah menggelontorkan 475 miliar untuk pendidikan Indonesia dan negara tetangga. Ia juga aktif membantu orang miskin dan para penderita kanker. Dan yang terbaru ia menyumbangkan 52 miliar untuk melawan virus corona. Uang ini disalurkan ke beberapa provinsi di Indonesia. Sri Prakas Lohia merupakan pria keturunan India yang kini mengisi posisi 3 terkaya di Indonesia. Ia lahir di kota Kolkata, India pada tanggal 11 Juli tahun 1952. Dan kini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sri Prakas memiliki harta kekayaan mencapai 4,3 miliar dolar atau setara 68,8 triliun rupiah. Sri Prakas Lohia adalah pemilik dari Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan skala dunia yang memproduksi poliolefin, benang pintal, serat polister, filamen, kain, dan sarung tangan medis. Bahkan Indorama mengekspor poliolefin ke lebih dari 90 negara di dunia, yang menjadikannya sebagai salah satu produsen poliolefin terbesar di dunia. Poliolefin sendiri merupakan salah satu bahan campuran untuk pembuatan plastik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, posisi 2 masih ditempati oleh Michael Bambang Hartono. Dengan total kekayaan mencapai 13 miliar dolar atau setara dengan 208 triliun rupiah. Harta sebanyak ini ia dapat dari beberapa bidang usaha, dan terbesar bersumber dari perusahaan rokok jarum yang ia miliki. Michael Hartono dan adiknya yang bernama Robert Hartono mewarisi perusahaan jarum setelah ayah mereka Oi Wiguan meninggal tahun 1963. Di tangan mereka berdua, perusahaan jarum semakin berkembang.
Dan mereka pun mendirikan grup Jarum yang di dalamnya terdapat beberapa sektor usaha jenis lain. Dan salah satunya adalah Bank BCA. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oi Hawi Chong, merupakan jawara yang menempati urutan pertama orang terkaya di Indonesia. Posisi ini telah ia tempati selama 11 tahun tanpa tergantikan. Harta kekayaan yang ia miliki berkisar 13,6 miliar dolar atau setara dengan 217,6 triliun. Sama seperti kakaknya, penghasilan terbesar Rudi Hartono bersumber dari bisnis rokok dan Bank BCA. Selain itu, sumber pendapatan lainnya berasal dari perkebunan sawit dengan luas 65.000 hektar di Kalimantan. Usaha di bidang elektronik dengan membangun perusahaan Polytron. Tak hanya itu, Rudi Hartono juga memiliki bisnis usaha di bidang properti dan hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GeoGerhana. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengertian desa dan kota menurut para ahli. Saya yakin kalian bisa mendefinisikan apa itu desa dan apa itu kota berdasarkan pengalaman kalian. Seperti di gambar ini, di gambar pertama itu adalah gambar desa, di gambar kedua adalah gambar kota. Saya yakin mudah sekali mendefinisikan kedua hal ini berdasarkan gambar ini. Tetapi mari kita bahas ini berdasarkan para ahli. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desa fisiknya saja, tapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah, juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat sebutannya kampung atau dukuh, di Aceh gampong, di Maluku dusun dati, Tapanuli huta, Sumatera Barat desa disebut sebagai nagari, Sumatera Selatan marga, dan Sulawesi Utara desa disebut sebagai wanus. Pengertian desa menurut para ahli. Pertama adalah Bintarto. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Yang kedua, menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, serta sumber daya alam. Yang ketiga, Sutarjo Kartohadikusumo. Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut P.J. Bournen, pengertian desa adalah
salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainnya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, pengertian desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pengertian desa menurut peraturan ini adalah kesatuan masyarakat yang masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut R.H. Unang Soenarjo. Pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik secara seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita masuk ke pengertian kota menurut para ahli. Yang pertama menurut Bintarto, kota adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen baik dalam hal mata pencaharian, agamanya, adatnya, dan kebudayaannya juga heterogen. Kemudian menurut Grunfeld, kota adalah suatu permukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional. Struktur mata pencaharian non-agraris dan sistem penggunaan tanah yang beraneka ragam, serta ditutupi oleh gedung-gedung tinggi yang lokasinya berdekatan. Kemudian kota menurut Burkhard Hofmeister. Kota adalah suatu pemusatan ke ruangan tempat tinggal dan tempat kerja bersama manusia yang sebagian besar sumber kehidupannya ada pada faktor sekunder, yaitu industri dan perdagangan dan sektor tersier jasa dan pelayanan masyarakat. Dengan pembagian kerja yang khusus, pertumbuhan penduduknya sebagian besar disebabkan oleh tambahan kaum pendatang, serta mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang jauh letaknya. Kota menurut Ditjen Cipta Karya, kota adalah merupakan permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Kota menurut National Urban Development Strategy. Kota sebagai pusat pelayanan kegiatan produksi, distribusi, dan jasa-jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Kemudian kota menurut Marx dan Engels. Kota sebagai perserikatan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar masing-masing anggota dapat mempertahankan diri. Perbedaan kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dengan materi. Individu-individu terbagi dalam kedua jenis tenaga kerja ini yang mengakibatkan mereka mengalami
aliansi atau alienasi. Kemudian kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987 tentang pedoman penyusunan rencana kota, kota adalah permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Sedangkan perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa. Ini adalah beberapa gambar desa dan kota. Gambar pertama ini adalah gambar desa yang ada di Pulau Komodo, memiliki ciri yang sangat khas, berada di sekitar pantai. Kemudian yang gambar kedua adalah gambar desa yang ada di perbatasan antara dataran rendah dan hutan. Kemudian di gambar ketiga adalah desa yang berada di kaki pegunungan atau di lembah pegunungan. Di gambar keempat ada gambar kota Jakarta, begitu ramai dengan bangunan-bangunannya dan lampu-lampunya. Kemudian gambar kelima adalah gambar kota Makassar yang berada di pinggir pantai. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pengertian desa dan kota menurut beberapa ahli. Saya yakin kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Hai guys, mumpung kita lagi ada di sebuah desa gitu ya, desa Cranfield namanya. Hai guys, mumpung kita lagi ada di sebuah desa gitu ya, desa Cranfield namanya. Nah, kita biarkan truk ini lewat. Nah, kita mau kasih lihat nih, mumpung cerah juga. Ini gambaran desa di Inggris seperti apa. Kalau kebetulan saya dari desa kampung juga ya. Jadi saya tahu desa di Kalimantan itu ngeliat aspal aja mungkin jarang gitu ya. Tanahnya becek. Nah, ini kita lihat desa-desa ala negara maju pemirsa. Benar-benar berbeda. Ya. Kita akan melihat yang pertama jalanannya aspal. Oke, luar biasa. Bagus, rapi, tertata. Oke, yang pertama. Terus bangunan rumahnya nih kayak gini. Ini kan Inggris terkenal dengan red brick, batu bata merah. Jadi ya bangunan rumahnya kayak gini nih. Oke, rumahnya bagus-bagus. Terus, nih mobil, mobil mewah-mewah pemirsa ya. Tidak, tapi di desa tuh ada mobil mewah gitu ya. Terus bangunan-bangunannya tuh bagus-bagus aja gitu. Jadi ini sekali lagi desa rasa kota ya. Oke. Terus di desa mereka punya yang namanya supermarket juga, jadi lokal market kecil. Ya sayang, kita nyebrang ya. Oh ya, halte bus kita di situ. Dan di desa masuk bus juga. Oke, jadi layanan transportasi itu ada dia sampai ke desa. Ini Memorial War namanya. Oke pemirsa, mau tahu di mana kami bergereja? Di sana pemirsa. Nih, lihat nggak nih? Tuh gereja kita tuh dekat sini. Jadi kita kesini kalau setiap hari Minggu. Oke. Desanya sungguh cantik di sini ya. Kita berjalan. Tuh ada orang jual apa itu saya? Segala macam peralatan rumah tangga, ember, shalala dum-dum.
Tuh, enak banget suasana desanya. Tuh, ada yang lari, bapak-bapak di depan sana. Tuh, sehat sekali dia nih. Di desa ada showroom jual beli mobil antik. Tuh. Wah. Ini harganya 19.500 guys. Jadi itu berapa sayang? 100 juta. Nih, gimana? Tuh. Nih, palang apa namanya nama jalan di desa seperti ini ya. Nah, ini kita udah mau sampai di Cranfield Surgery Puskesmas. Posyandu. Ini pemirsa, ada salon di desa. Ini desanya sangat bersih sekali, rapi, mobilnya mewah-mewah pemirsa, luar biasa. Nah nih ada barber shop buat pria-pria. Jadi ini desa rasa kota pemirsa ya. Kalau di Indonesia kita tidak punya desa sebagus ini ya. Apa? Mobil mewah. Mobil mewah. Oh, itu Ferrari sayang. Ferrari masuk desa. Wow, jauh. Maaf ya tidak tahu mobil mewah yang mana. Kamu kebiasaan naik bus ya? Itu juga mahal kok, mewah. Naik bus saja paling mewah ya. Paling cepat mereka naik motor. Oke, sekarang kita di bus stop mau naik bus kembali ke arah kampus yang bus stopnya kayak gini. Cuman sepeletel doang kayak gitu. Kalau mau bus tunggu aja di tempat-tempat yang ada palang bus stopnya. Nanti bus stop. Pintar. Oke, sekarang kita sudah di perjalanan pulang dari desa Cranfield menuju kampus di bus. Begitu pemirsa desa-desa apa namanya di Cranfield itu. Oke, perumahan-perumahan terlihat perumahannya.
10 desa terindah di dunia. Hai, Sidritubers. Bagi sebagian orang, desa mungkin dianggap sebagai tempat yang terpencil. Hai, Sidritubers. Bagi sebagian orang, desa mungkin dianggap sebagai tempat yang terpencil, kuno, dan jauh dari segala macam kecanggihan teknologi. Hal ini membuat banyak orang enggan tinggal di desa dan memilih menetap di kota-kota besar. Namun, jika Anda melihat desa-desa di video ini, mungkin Anda akan memilih untuk tinggal di desa daripada di kota. Maka inilah 10 desa terindah di dunia. Desa yang bagaimanakah itu? Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan jempol ke atas jika Anda suka. Oke? Number 10. Desa Pariangan berada di Sumatera Barat, tepatnya di lereng Gunung Merapi atau sekitar 3 jam perjalanan dari Padang. Desa ini pernah dinobatkan jadi desa terindah di dunia loh guys. Gelar tersebut diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama Travel Budget. Semua rumah di desa ini dibuat dari kayu atau bambu dengan aksesoris ala Minang yang khas. Selain itu, desa Pariangan juga memiliki suasana tenang dan udara yang sangat sejuk. Karena desa ini berada di ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Keren ya guys? Number 9. Pemandangan laut Mediterania dan pesona abad pertengahan membuat desa yang berada di atas tebing Riviera Prancis ini menjadi populer di kalangan traveler. Desa Ez menjadi dambaan penjajah selama berabad-abad. Pemandangan laut dari atas bukit serta koleksi kaktusnya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini memiliki bangunan Chapelle Dei Sainte-Croix yang menjadi bangunan tertua di desa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk desa ini. Selain itu, desa ini juga menjadi salah satu tempat favorit untuk berbulan madu loh guys. Anda ingin mencobanya? Number 8. Desa Wengen merupakan desa yang memiliki latar belakang pegunungan Alpen. Hal inilah yang menjadikan desa dengan alam yang sangat indah. Sudah sejak 100 tahun silam, kendaraan bermotor tidak boleh memasuki desa yang berada di Bernese Oberland, Swiss ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga pesona alamnya. Desa yang terletak pada ketinggian hampir 4.200 kaki ini juga menjadi pusat wisata sejak 18 ribuan. Setiap musim dingin, banyak wisatawan yang datang ke Wengen untuk berlibur dan bermain ski. Number 7. Holstedt dijuluki sebagai desa paling indah dengan pemandangan danau yang menyejukkan. Desa di tepi danau ini merupakan salah satu pemukiman tertua di Eropa. Holstedt terletak di antara kota Graz dan Solberg. Tak hanya keindahan alamnya, desa ini juga sangat terkenal dengan sejarah penambangan garamnya, sehingga desa ini terkenal dengan nama Holstedt. Suasana pegunungan dan danau yang asli ini dapat menjamin siapapun betah tinggal di sini. Number 6.
Desa yang terletak di Bagnorogio ini merupakan desa yang telah berdiri sejak abad pertengahan. Desa ini dianggap sebagai desa vulkanik dan terletak di puncak menghadap canyon berangin. Jika Anda ingin datang ke desa ini, maka Anda akan diajak masuk melalui lorong besar yang terbuat dari batu berusia 2.500 tahun yang lalu. Sayangnya, kota fantasi seperti ini berada dalam bahaya karena terus-menerus terkikis dan mungkin akan runtuh suatu hari nanti. Number 5. Desa Penglipuran terletak di Pulau Bali atau sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Denpasar. Desa ini masuk dalam 3 desa terbersih di dunia, bersama dengan desa Gaitorn di Belanda. Tidak berlebihan ya guys, jika desa ini termasuk yang paling bersih. Karena desa ini memiliki tata letak bangunan rumah tradisional Bali yang berjajak rapi dan presisi. Dengan halaman rumah yang bersih tanpa satupun sampah yang berserakan. Suasana tumbuh-tumbuhan hijau, udara sejuk tanpa polusi, dan bahkan kendaraan dilarang masuk ke desa ini. Tidak ketinggalan juga ya guys, bunga warna-warni dibiarkan tumbuh menghiasi jalanan desa. Sangat istimewa bukan guys? Number 4. Desa Bayberry terletak di wilayah Gloucestershire, Inggris. Desa mungil ini terkenal di kalangan traveler karena pesona dan keindahannya yang mirip dengan negeri dongeng. Rumah tradisional dari batu berderet rapi menghadap jalan setapak dan sungai Colne. Di desa ini juga terdapat gereja, katedral kuno, serta penginapan yang ditata dengan sangat cantik. Apalagi seluruh desa Bayberry penuh bunga warna-warni saat musim semi tiba. Ada beberapa tempat yang menjadi tempat favorit turis di desa ini. Salah satunya adalah Arlington Road, yakni jalan penuh deretan rumah tradisional dari batu yang menghadap sungai Colne. Number 3. Apakah Anda ingin menikmati kota kecil dengan suasana abad pertengahan? Datang saja ke desa ini guys. Di desa ini para pengunjung akan disuguhi bangunan-bangunan yang terbuat dari material ringan yang berdiri di atas bukit. Bahkan hingga saat ini belum diketahui ada atau tidak penduduk yang membangun rumah bergaya modern di desa ini. Wow, keren ya guys. Number 2. Desa Giethoorn terletak di Overijssel, Belanda, lokasinya 1,5 jam dari Amsterdam. Desa ini merupakan desa bebas kendaraan bermotor dan bahkan bisa dibilang nyaris tanpa jalan raya. Akses transportasi utama di desa ini adalah sebuah kanal sepanjang 4 km. Selain perahu, terdapat satu lagi transportasi lainnya, yakni sepeda. Biasanya para penduduk akan memakai sepeda saat pergi ke beberapa tempat atau sekedar mengunjungi tetangganya. Karena keunikannya, desa ini sangat populer, sehingga dikunjungi para traveler dalam dan luar negeri. Number 1. Desa Røyen merupakan desa yang terletak di Kepulauan Luten, Norwegia Utara. Desa ini begitu indah dengan rumah-rumah berwarna merah dan putih. Selain itu, desa ini juga disuguhkan oleh keindahan pegunungan salju dan penampakan aurora atau cahaya utara di malam hari. Desa yang terletak di utara lingkaran Atlantik ini terkenal dengan cuacanya yang dingin. Namun, anehnya cuaca di desa ini justru lebih hangat.
Keren ya guys. Menurut Anda hanya ada 300 orang yang tinggal di desa ini. Nah, itulah 10 desa terindah di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Saking miskinnya, negara ini justru tidak memiliki apa-apa selain uang. Saking miskinnya, negara ini justru tidak memiliki apa-apa selain uang. Banyak orang bilang kalau uang adalah segala-galanya. Sebab dengan uang, seseorang bisa membeli apa saja. Dengan semakin banyak uang yang dimiliki, maka label kaya akan otomatis tersemat pada diri seseorang. Namun, beda kasusnya di negara Somalia. Banyak uang yang dimiliki masyarakat di negara itu tak lantas membuat mereka disebut kaya. Seperti yang kita ketahui bersama, Somalia adalah sebuah negara di ujung Afrika dengan sebutan negara termiskin di dunia. Negara yang bahkan tak ditemukan di peta ini sebelumnya adalah jajahan Inggris, hingga di tahun 1991 hingga mampu meraih kemerdekaan. Meskipun begitu, hal ini belum bisa diakui secara internasional. Memang setiap warganya memiliki banyak sekali uang tunai. Meskipun begitu, tetap saja negara ini dicap sebagai negara paling miskin di dunia. Mengapa demikian? Simak pembahasannya berikut ini. Semua orang Somalia memiliki banyak uang. Kenyataannya, hampir setiap orang di negara Somalia berasal dari keluarga yang mempunyai uang yang berlimpah. Meskipun begitu, hal ini tidak membuat perekonomian negara ini membaik. Justru semakin hari, keadaan ekonomi semakin melemah. Sebab tingkat inflasi di negara ini terlalu tinggi hingga mencapai angka tak masuk akal. Masyarakat bertahan hidup dengan melakukan jual beli uang. Ternyata, kebanyakan mata pencaharian orang Somalia adalah jual beli uang, menukar mata uang lokal dengan dolar. Maka bisa dipastikan, orang Somalia di rumah dan di pasar saat bekerja bertemu dengan tumpukan uang. Ada guyonan khas untuk orang Somalia yang menyebut kerjaan orang Somalia setiap harinya hanya menghitung uang sampai tangannya menjadi gatal. Di sebuah pasar bernama Hargeisa, setiap sudutnya penuh dengan tumpukan uang kertas yang dijual. Pasar unik ini menjual shilling, mata uang lokal Somalia yang dikeluarkan oleh National Bank of Somalia pada tahun 1994. Untuk nilai 1 US dollar dapat ditukar dengan sekitar 7.000 shilling. Bisnis tukar-menukar uang mulai menjamur dan dilegalkan negara sejak rakyat ingin menukar uang lokal mereka ke mata uang asing yang dianggap memiliki nilai tukar lebih tinggi. Hingga saat ini, Hargeisa disebut-sebut sebagai satu-satunya pasar unik di tempat jual beli uang terbesar di dunia. Pasar Hargeisa yang isinya penuh dengan uang berada di sebuah lapangan terbuka. Transaksi pun dilakukan di bawah terik matahari tanpa ada perilaku sembunyi-sembunyi dan tidak khawatir ada pencurian. Sebab di daerah ini mustahil ada perampokan, pencurian, ataupun kejahatan sejenis itu. Hal ini dikarenakan setiap orang Somalia memiliki banyak uang. Keberadaan tumpukan uang yang berlimpah di setiap sudut pasar membuat orang dari negara lain iri.
Pasar ini menjadi destinasi yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara untuk berlibur melihat tumpukan uang yang tak terbayangkan berapa besarnya. Berkaca pada kisah warga Somalia, kita patut bersyukur hidup di negara Indonesia. Meski setiap orang tak memiliki banyak uang, setidaknya negara kita tidak dilabeli paling miskin dan terbelakang di dunia. Selain itu, di Indonesia nilai inflasinya juga tak terlalu gila. Setidaknya $1 masih di bawah Rp20.000. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang diputarkan pada hari ini. Kita menonton saja lebih banyak hari ini ya. Yang terakhir berkaitan dengan tadi kita sudah lihat tentang desa kota, terus juga tentang kesejahteraan ya yang pertama. Yang terakhir berkaitan dengan negara Somalia yang miskin tetapi punya banyak uang. Di sini banyak uang itu banyak uang tapi miskin gitu. Apa komentarnya? Rizky, duitnya banyak gitu ya. Tidurnya di beralaskan uang ya, tapi nggak kaya gitu. Apa itunya komentar kira-kira? Apa ya Pak? Dia punya uang tapi nggak punya barang, nggak ada yang bisa ditukar juga kan maksudnya. Pak Dedi, apa komentarnya Pak? Pak Dedi Rudi. Ya Pak, memang suatu negara punya banyak uang, tapi dari sisi kehidupan sehari-harinya dia lebih sulit gitu Pak. Ya, sedangkan nilai uang aja rendah sekali gitu Pak. Kalau bahasa ekonominya apa tuh Pak? Inflasinya ya Pak ya, inflasi. Ya inflasi berarti nilainya itu apa? Nggak ada harganya gitu. Nggak ada harganya ya Pak. Bukan nggak ada harganya, tapi nilainya tinggi sekali. Misalnya tadi bisa jadi $1 saja misalnya. Kita kan masih di bawah 20 kan. Iya. Kita masih sekitar 14 atau 15 ribu gitu ya. Mungkin di negara-negara Somalia seperti itu bisa jadi lebih dari 20.000 ke atas gitu ya, bisa 50.000 atau bahkan 100.000 gitu ya. Sehingga nilai mata uangnya itu tidak sangat berharga sekali gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya percuma juga punya banyak gitu, tapi artinya di situ banyak uang yang beredar gitu. Itu kenapa ada bank sentral gitu ya, ada bank kalau di kita itu ada bank Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya begitu ya. Kenapa sih kita enggak aja nyetak terus uang gitu ya. Lagi butuh uang, utang cetak gitu ya. Itu yang harus dihindarkan adalah tadi inflasi tadi gitu. Bisa nggak? Ya bisa dicetak, tapi nanti nilainya akan semakin turun, artinya nggak ada harganya kalau bahasa kitanya gitu ya. Nah, itu yang mungkin betapa pentingnya di kita ada Bank Indonesia yang mungkin menjadi benteng lagi ya, menjadi benteng, atau mungkin sebenarnya 14.000 atau 15.000 kalau dilihat dari dolar masih cukup ini juga ya. Mahal, kalau bahas kita masih mahal ya, harusnya kan di bawah itu gitu. Di bawah itu biasanya bisa jadi, dulu sempat sampai 2.500 kan gitu ya. Ya 2.500. 2.500 naik ke 2.500 bisa jadi sampai lebih dari waktu itu ya, lebih dari 15.000 kan. Sampai pada saat reformasi itu gitu ya. Sekarang masih ya stabil ini lah, kayak stabil
mungkin masih stabil rentangnya 14 sampai 15 sekarang ini. Itu kita bisa ini. Ya, senang juga kalau dulu masih bisa sempat naruh uang dolar, sekarang kita tukarkan misalnya, ya cukup ini juga, satu lembar $100 aja tuh bisa 1.400.000, 1.500.000 ya. Kemarin guys sempat juga tuh lagi betulan di artinya ada dolar gitu, ada mau buat apa juga nih dolar, nggak pakai juga gitu. Kebetulan ada perlu ditukarkan, ada sekitar 5-an gitu ya, tukar ya cukup juga gitu ya. Bisa ngalahin 5 lembar itu bisa ngalahin gaji kita per bulan tuh. Dulu kan masih ini katanya. Ya masih ada beberapa yang itu yang kemarin saya tanya ke apa yang money changer itu, misalnya memang agak kesulitan sekarang. Saya mau ini misalnya ke tukar ke real gitu, atau tukar ke dolar Singapura atau ringgit dan sebagainya. Nah, sekarang itu di mereka itu agak susah untuk bisa yang receh-receh gitu ya. Nah, makanya mereka kalau mau beli atau menjual itu yang agak sedikit besar-besar misalnya gitu ya. Besar-besar itu ukuran besar. Kalau misalnya dolar ya paling dolar ya $100 gitu ya. Kalau yang termasuk juga dolar Singapura ya, dolar Singapura yang besar-besar juga tuh gitu ya. Real juga nggak mau tuh dia yang 5 real, 10 real, 50 real gitu, nggak mau dia gitu ya. Artinya memang agak kesulitan dia gitu ya. Kalau dia yang di atas dari 100 atau 500 real mungkin dia bisa gitu ya. 500 real. Karena Pak belum ini nih apa perekonomian belum bisa bagus juga. Yang kedua, perjalanan warga negara Indonesia keluar atau ke dalam juga masih belum lancar atau belum gitu normal, sehingga dampak ke pertukaran uang-uang yang beredar itu mungkin agak tersendat juga gitu. Itu kenapa. Jadi tadi saya sudah putarkan beberapa berkaitan dengan ya tadi penduduk bukan kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan masuk miris juga negara kita, negara yang menengah gitu, katakan menengah, punya orang-orang yang masuk dalam 100 besar orang-orang kaya di dunia gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi kan cukup luar biasa tuh orang-orang kaya di Indonesia gitu ya. Harusnya sih harus ya banyak kontribusinya mereka itu juga dengan perusahaan-perusahaan, misalnya dengan perusahaan jarum gitu, jarum rokok lah gitu ya. Itu kenapa ketika bangsa Indonesia berkeinginan untuk bebas dari rokok agak berat-berat juga gitu ya, karena ternyata banyaknya pajak-pajak itu juga yang disuplai ternyata dari cukai-cukai itu ya, cukai-cukai tembakau itu gitu ya, atau mungkin dari pajak-pajak itu, sehingga agak kesulitan bangsa Indonesia atau mungkin negara Indonesia atau keuangan untuk menstop gitu ya, nggak boleh rokok gitu misalnya, karena memang sangat tergantung sekali gitu ya. Itu saja mungkin sekarang aja defisit keuangan kita itu kan juga anggaran kita kan defisit 2020 kemarin itu defisit. Saya belum tahu nih 2022 gitu ya. Karena kita lagi sedang merancang, biasanya nanti terakhir kita ngerancang defisit atau tidak. Kalau misalnya kemarin itu kan memang benar defisit. Defisit itu artinya antara yang masuk dengan yang keluar itu artinya kita punya tabungan lah, kalau bahasa kita punya tabungan itu 100 gitu ya. Nah, itu belanja kita itu ada 200 gitu. Artinya kita punya yang 100 itu dari mana? Ya dari pajak, dari macam-macam wisata, dari sumber daya alam kita, dari tambang-tambang kita itu dikumpul-kumpul ternyata untuk anggaran belanja negara kita, era APBN kita gitu masih kurang gitu ya. Akhirnya kira-kira apa yang dilakukan? Kalau tahun lalu itu seperti itu gitu.
Jadi kita belum bisa RAPBN kita belum bisa tertutup oleh pendapatan kita yang kalau kemarin kita sudah bahas tentang 10 besarnya kita gitu ya, harusnya kan bisa ngetutup, tapi ternyata enggak loh, nggak bisa menutup RAPBN kita gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, anggaran kita di setiap kementerian itu ya dipangkas-pangkas gitu ya. Dipangkas-pangkas itu yang ya artinya bukan nggak penting, yang sangat penting itu misalnya gaji itu nggak mungkin juga kan dipangkas. Kalau gaji dipangkas mungkin Pak Dedi atau mungkin nanti juga yang lain-lain misalnya Kurniawan dan sebagainya, yang PNS itu bisa ini gitu ya, bisa teriak, masuk tentara bisa jadi keluar ininya, keluar pistol-pistolnya gitu. Nah, itu kan nggak mungkin dipangkas itu. Nah, kegiatan-kegiatan biasanya rata-rata dari kegiatan-kegiatan misalnya kita mengadakan misalnya ada evaluasi nih misalnya per tahun, sekarang itu udah nggak ada lagi gitu ya. Dana itu udah masuk negara gitu, ke negara gitu. Jadi memang tahun lalu itu 2000, yang sekarang anggaran kita 2021 itu anggaran kita defisit ya. Antara kita punya income dengan pengeluaran nggak stabil, nggak sama. Nah, kira-kira Mas Arif dari kesenjangan itu nutupnya lewat apa, Mas? Kita punya pendapatan misalnya 100 nih, terus RAPBN kita gitu menganggarkan untuk ke operasional negara ini 200, untuk nutup 100-nya gimana, Mas? Peminjaman, Pak. Jauh ya. Kalau pernah dengar nggak kita punya utang nggak, Mas? Pernah ini nggak pernah dengar gitu ya, kita itu nggak punya utang nih gitu ya, dari zaman ke zaman gitu ya. Pernah dengar nggak negara kita negara yang nggak punya utang gitu ya? Dari segi ekonomi kita punya utang nggak, Mas? Atau pembangunan kereta cepat kita dari Jakarta mau ke tempatnya Pak Dede Rudi di Bandung misalnya gitu ya. Sekarang dibangun tuh. Itu duitnya dari mana kira-kira? Dari RAPBN nggak kira-kira? Uang-uang itu dari RAPBN nggak? Atau yang ASN gitu ya, yang ASN misalnya itu dapat yang ASN misalnya, gimana, Mas? Nutupin itu dari apa, Mas? Yang 100 lagi misalnya sih pendapatan kita ini 100 gitu ya, pendapatan ini dikumpulin dari pajak, cukai tadi itu misalnya, dari sumber daya alam kita, sumber daya dari minyaknya, dari gas, dari nikel. Kemarin kan kita 10 besar kan, gitu ya, 10 besar semua gitu penghasil tambangnya cukup luar biasa gitu ya. Termasuk emasnya yang kemarin kita bicara tentang di daerah Papua kan gitu ya, Freeport itu sendiri gitu ya. Nah, tapi ternyata anggaran kita itu, kenapa saya tahu ini karena setiap tahunnya saya harus ngikut membuat anggaran buat ya di levelnya kecil lah, Poltekkes ya, terutama jurusan lah kira-kira gitu. Sehingga akhirnya kan nggak mungkin juga ini gitu ya. Akhirnya kita tahu atas ke atas kan gitu. Atas ke atas itu anggarannya sekian nih gitu ya. Yang kita ajukan kok jadi kurang misalnya. Saya ngajukan misalnya 1 miliar. Ya. 1 miliar kok setelah diajukan dapatnya 500 juta gitu ya. Terus gimana nih gitu ya? Ya terkuak lah gitu ya kan. Alasan harus realistis kan. Gak mungkin, gak bisa pokoknya begini saja, gak bisa gitu. Karena kan kita punya argumentasi dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata memang begitu gitu ya. Dari anggaran bukan dibesar-besarkan karena ke real kita biasanya kita kan gitu, kita nggak mungkin mengarang-arang misalnya kita pemasukan dari mahasiswa sekian gitu ya, untuk kebutuhannya apa mahasiswa.
ya masih kebutuhan untuk belajar kan, kita kan juga harus membayar honor misalnya dosen-dosen dari luar misalnya. Terus juga ketika bapak-bapak ibu-ibu yang atau teman-teman praktek di sebuah rumah sakit nggak gratis juga tuh, itu juga harus membayar kan gitu ya. Dan juga kita juga harus membayar instrukturnya, nggak bisa di ini tuh nggak, ketika kita tempatkan mereka itu, walaupun mungkin kita di bawah Kementerian Kesehatan gitu ya. Logikanya kan kalau misalnya di Kementerian Kesehatan saya praktekkan mahasiswa saya misalnya di RSM gitu gratis dong gitu, karena kan di bawah punya ibu yang sama kan gitu kan, atau Fatmawati punya ibu sama kan gitu ya, Kemenkes, Kementerian Kesehatan, atau mungkin di rumah sakit Harapan Kita gitu, Darmais misalnya gitu ya, itu kan di negeri kan di bawah Kementerian Kesehatan semua gitu ya. Logikanya kan harus kita bayar, tapi ternyata enggak gitu ya. Kita harus juga menganggarkan itu gitu. Nah, nggak mungkin juga gitu ya kita mengatakan tidak ada anggaran karena di bawah ini gitu. Tanyanya ibunya, oh ibu anaknya yang ini harus bayar. Logikanya gitu. Anak sama anak perhitungan gitu, perhitungan keuangan untuk misalnya prakteknya gitu ya. Nah, anggaran-anggaran itu kan nggak mungkin kita kurangin gitu ya. Kalau misalnya kita kurangin berarti kan ada rumah sakitnya nggak dipakai misalnya. Nah itu yang memang harus keluar itu gitu ya, nggak mungkin nggak, dan nggak mungkin juga mahasiswa nggak praktek juga gitu. Karena kan kita kompetensi ini sebenarnya di praktek gitu kan. Kompetensi kita harusnya kalau misalnya kita lihat dari kurikulum kan sebenarnya 70%, 30% tuh. Real jumlah kurikulum di Knasnya itu 70 30. Artinya 70 itu ranahnya ke praktek gitu ya, 30 di teoritis gitu ya. Nah, sekarang kan kita masih banci kan 50% gitu. Ya 50% di kampus, 50% di lapangan misalnya. Nah, dari segi keuangan kan harusnya kita memberikan dana yang harus lebih dari sekedar di kampus begitu ya. Nah, itu yang terjadi di kita gitu ya. Artinya di anggaran defisit yang luar biasa itu akhirnya apa yang dilakukan ya. Semua pengeluaran termasuk tadi itu pembangunan misalnya rel kereta atau transportasi kereta di antara Jakarta Bandung misalnya itu kan harus punya anggaran, nggak mungkin masuk anggaran RAPBN, tidak masuk anggaran gitu ya. Nah, salah satunya tadi betul Mas Arif itu ya utang gitu ya. Utang yang bisa dilakukan. Kalau nggak utang ya apa laku nggak mungkin ya, nggak bisa berputar pemerintahan kita nggak bisa berputar gitu ya. Artinya ya stuck gitu. Karena tadi gitu ya. Misalnya 50% tadi gimana caranya gitu ya. Ya tadi kalau misalnya harus praktek jadi nggak praktek kan gitu ya. Karena memang uangnya nggak ada gitu ya, nggak mungkin kita sesama ini nih sama ibu yang sama gitu ya di bawah Kementerian Kesehatan, nggak bisa juga ternyata secara birokrasi susah juga gitu ya. Nah itu jadi pemerintahan akan berjalan stuck kalau misalnya nggak ada. Maka mau tidak mau ya cara yang paling gampang adalah berhutang. Ya kalau misalnya berhutang kan seneng banget tuh gitu ya, seneng banget negara-negara dihutangin gitu. Artinya kan nanti ada perhitungan ini, nggak mungkin juga tidak ada bunga kan gitu ya. Pasti ada bunganya tuh gitu ya. Ya konon kabarnya itu anggaran kita itu setengahnya itu untuk baru untuk membayar gitu ya. Baru untuk membayar bunganya saja. Coba bayangkan gitu. Jadi tiap tahun ke tahun itu yang ngambilnya dari utang lagi gitu ya. Belum membayar pokoknya loh. Setengah anggaran kita untuk bayar itu saja tuh. Belum bicara tentang pokoknya gitu. Bunganya saja itu. Enggak ada juga negara-negara. Ya udah deh 0% atau mungkin enggak pinjam sekian, baliknya sekian juga, nggak ada itu ceritanya gitu ya. Ya digadaikan berbagai macam gitu ya. Yang itu yang terjadi di kita sebenarnya di negara kita gitu ya. Yang terus seharusnya kita punya
menteri ekonomi ya dokter lah gitu ya. Ya, artinya ketika dia itu sangat memahami gitu secara ekonomis gitu. Harusnya dia bisa gimana caranya gitu. Harus out the box, harus keluar dari standar itu gitu. Standar itu artinya gimana caranya gitu ya. Ya harus dipikirkan gitu ya. Kenapa diangkatnya dia sebagai seorang menteri, kenapa para pejabat itu diangkat, tujuannya tadi gitu, mau bisa memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan negara ini gitu. Dengan situasi kondisi yang abnormal gitu. Kayak yang normal ya kita juga bisa kan gitu ya. Misalnya Pak Heri nih diangkat aja jadi menteri keuangan gitu. Menteri keuangan terus defisit gimana? Ya udah utang aja gitu ya. Gampang kan. Itu hal yang paling gampang gitu ya. Ya lulusan kita aja bisa gitu ya. Lulusan kita yang D3 atau SMA ya kalau begitu ya gampang utang terus gitu ya. Nah itu yang butuh orang-orang yang harus out the box, harus keluar dari standar tadi gitu. Yang standar tadi kita punya ekonomi yang pikirannya juga bagus ya, tapi nggak masuk dalam pemerintahan kita gitu ya. Hanya berada di luar. Dia ngajarkan bagaimana caranya itu, tapi nggak dijalankan oleh pemerintah kita gitu ya. Jalannya gitu ya. Ada cara-cara yang bisa dilakukan ternyata gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali halangan rintangan-rintangan. Ya gitulah mungkin kita ini memang belum secara keseluruhan untuk bisa mau berubah secara keseluruhan gitu ya. Memang agak berat lah gitu ya. Karena sudah mendarah daging dan sudah rentangnya udah dari level atas sampai ke bawah gitu ya. Bahkan presiden sekalipun udah nggak bisa bahasanya nggak bisa banyak berbuat gitu ya, karena dia sudah tahu sekali medan tentang ekonomi di Indonesia, dia sangkut pautnya gitu. Karena ketidakindependenan seseorang gitu menurut saya. Kalau dia independen gitu ya, independen itu artinya tidak punya kepentingan gitu. Saya akan bisa gitu ya. Karena ada bergening macam-macam lah ketika pemilihan presiden, ketika perlu dana dan sebagainya, nggak mungkin gratis gitu. Ada nggak kira-kira pemilihan RW saja gitu ya, pemilihan RW saja gitu atau RT gitu, itu kan perlu dana. Paling tidak beli kaos kan gitu, paling tidak beli kopi gitu buat tim sukses dan sebagainya misalnya. Itu kelas RT, kelas RW atau kelas organisasi gitu ya. Karena memang sudah budaya kita itu diajarkan, bukan diajarkan karena udah budaya kita kan belajar dari keseharian kita, belajar dari senior kita sehingga seperti ini gitu ya. Agak susah gampang untuk berubahnya itu. Karena nggak mungkin gratis juga gitu ya, termasuk juga pemilihan level yang lebih tinggi, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan presiden sekalipun gitu, nggak ada yang memang pure kosong, benar-benar kosong, nggak berat lah gitu ya. Sehingga ketika dia melakukan misalnya perubahan-perubahan yang cukup drastis, banyak rintangan itu yang terjadi gitu ya. Saya dapat pernah lihat dia wawancara mantan menteri PPSDM gitu, menteri SDM sumber daya alam yang kita menteri energi kita lah tahun 2000 ya masih pemerintahan Jokowi juga, tapi dia nggak bertahan sampai 5 tahun, hanya 2 tahunan kurang lebih gitu ya. Nah, ketika diangkat menjadi menteri energi itu yang paling dia ini kan di Pertamina gitu, di Pertamina dulu tuh dibereskan lah bahasanya, dibereskan. Gak mungkin juga Pertamina itu banyak defisit gitu ya, rugi gitu, coba bayangkan gitu ya. Pertamina kapan sih kita lihat gitu ya, Pertamina kalau logika mudahnya gitu ya, Pertamina yang ada di jalan-jalan itu yang nggak ada pembelinya gitu. Bahkan bisa jadi kosong kan gitu ya. Misalnya Pertalite kosong gitu, Premium kosong, Pertama kosong. Itu kan artinya jumlahnya cukup luar biasa banyak itu pembelinya. Kalau dikatakan rugi dari mana kalau bahasa gitu kan gitu ya. Gak mungkin rugi lah kalau bahasa gitu.
bahkan termasuk energi kita juga termasuk yang cukup mahal gitu ya, yang mahal juga, masih mahal gitu sebenarnya gitu, walaupun mungkin subsidinya udah diambil gitu, diangkat. Nah, dengan itu mungkin gimana cara untuk berubahnya itu, dia pertama ya restrukturisasi dan macam-macam di itu ya. Ternyata banyak sekali rintangan-rintangannya yang mungkin ya sudah direkomendasikan, artinya sudah ini udah diperbaiki, udah itu kan dilaporkan ke presiden nih gini kondisi seperti ini nih gitu ya, sudah dijalankan gitu ya. Yaitu ketika harus ada misalnya surat keputusan atau perpres dan sebagainya, ya terhalang banyak kepentingan ada di situ gitu. Akhirnya nggak bisa jalan juga gitu ya. Pembersihan gitu ya, yang sudah direkomendasikan untuk merubah Pertamina menjadi lebih baik, menjadi Pertamina menjadi yang banyak untungnya, termasuk juga Garuda misalnya gitu ya. Garuda juga sebenarnya juga coba bayangkan juga kapan sih Garuda yang kosong di bangku-bangkunya itu gitu ya, jarang gitu ya. Kan kalau bahasa kita penerbangan paling top di Indonesia gitu ya, itu Garuda. Dan kemarin kita juga lihat kita bahas tentang kesejahteraan, Garuda itu masuk ke dalam maskapai yang top di dunia juga salah satunya gitu kan. Tapi kenapa gitu? Banyak utangnya gitu ya. Ada utangnya, itu jadi pertanyaan cukup besar juga, kemana dana-dananya itu yang dapat dari penerbangan dan sebagainya. Nah itu yang problem juga di kita nih, permasalahan di kita ya, akibatnya ya tadi defisit tadi artinya jumlah yang kita bisa kumpulkan, termasuk yang dari bun-bun itu badan usaha milik negara misalnya, termasuk income-nya dari Pertamina, termasuk income dari Bulog termasuk gitu ya, termasuk juga dari Garuda dan sebagainya. Itu kita punya badan usaha milik negara yang dimenteri oleh seorang menteri kan gitu. Artinya dia harus bisa menghasilkan gitu ya. Dan semuanya dikumpulkan gitu, masih kurang ternyata gitu, masih kurang juga gitu untuk anggaran kita, RAPBN kita gitu. Nah itu yang terjadi gitu ya. Aneh bin ajaib, kita punya kementerian yang bicara tentang usaha milik negara gitu ya, badan usaha milik negara yang notabene itu artinya kalau logikanya kita lihat ya untung semua gitu ya. Mana sih misalnya PLN gitu ya, PLN kan dia ini monopoli kan gitu ya. Ada saingan nggak kira-kira PLN? Atau PAM mungkin PAM ada saingan nggak kira-kira? Perusahaan listrik negara saingan kita ada nggak kira saingan di ini? Dia pakai tenaga matahari misalnya, kan jarang, masih belum ini, atau mungkin sebenarnya bagus juga gitu ya. Dan kita punya ahlinya di bidang itu sebenarnya, yang mereka penelitiannya di luar negeri gitu ya. Udah punya itu ininya gitu ya. Nah itu harusnya kan berganti kan sekarang masih pakai tenaga. Bahkan kemarin kita kan masih tenaga untuk menopang PLN itu belum pakai nuklir ternyata gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan kakak saya itu lulusan nuklir lah gitu ya. Sekolah sampai S3 di Jepang, lulusan nuklir, balik ke Bapeten. Ketika balik ke Bapeten, ilmunya dipakai buat apa? Ya kagak bisa. Paling dia bilang dari reaktor ke reaktor, ada yang di Jogja, terus di Jakarta, di Serpong, ada juga di Bandung. Itu putar itu aja tuh. Pekerjaannya enggak. Jadi ilmu yang dia pelajari itu sangat tidak bermanfaat. Saya ngelitik gitu. Sekarang PLN pakai tenaganya apa ya? Maksudnya yang dulu gitu ya. Emang nggak punya tuh itu ahli-ahli nuklir? Bisa nggak? Oh sangat bisa, saya bilang gitu ya. Artinya bisa diganti dengan tenaga nuklir gitu ya. Bisa teknologi itu? Ya bisa gitu. Cuman kepentingan banyak banget, susah banget intinya untuk merubah itu. Padahal kita udah punya konsep nih gitu ya. Dia bilang udah konsep gitu ya. Karena dia udah belajar kan gitu ya.
konsep udah ganti aja semua. Akhirnya kan berdampak pada pembiayaan bagi warga negara. Bisa jadi harganya itu bukan sekarang. Misalnya kita setiap bulannya bayar 500.000, kalau diolah dengan tenaga nuklir itu bisa jadi setengahnya gitu. 250 itu luar biasa kan gitu ya. Nah, ternyata di PLN itu banyak, dia harus juga ketergantungan dengan batu bara. Batu baranya bukan juga punya sendiri, dia harus beli juga dan sebagainya. Itu jadi repot juga tuh gitu ya. Makanya ketika mau diganti gitu ya, mau diganti dengan nuklir yang orang-orang punya kepentingan memajukan negara, agak susah gampang gitu ya. Dia nggak jebol juga akhirnya, sampai sekarang nggak pernah kan kita dengar lagi tuh. Dulu kan sempat ada tuh, udah ganti sama nuklir nih ininya gitu ya, tenaganya gitu ya. Ya sampai sekarang enggak. Akhirnya frustasi mungkin ya udah dia ke Austria pindah. Dia tanyakan ke teman alumninya di Jepang, ada nggak itu lowongan, bahasa kita ada lowongan di sana. Langsung di ini kan tenaga ahli bahasanya, ketika dia ingin udah langsung dicaplok gitu ya. Di sana di hire luar biasa, jaminannya luar biasa gitu ya. Ketika dia berada, karena dia lihat negara itu melihat ada tenaga ahli di sini gitu, tenaga ahli nuklir, bayangkan gitu ya. Tapi di negara kita sangat nggak dimanfaatkan, sayang banget gitu ya. Akhirnya sekarang lebih sejahtera gitu ya. Sejahtera artinya dulunya masih ketika masih jadi Bapeten ya kontrak gitu ya. Setiap bulannya agak kesulitan untuk dapatnya. Ketika dia pulang, sekarang udah punya rumah di dekat satu kompleks sama saya, karena waktu itu tolong dong cari rumah di ini. Wah, berarti udah ini kan berapa nih gitu ya? Ya 1 miliar. Dia bilang 1 miliar udah langsung di deal gitu. Coba bayangkan gitu. Hanya baru berapa tahun saja gitu. Artinya udah bisa terakomodir secara ekonomi gitu ya. Ya tadi. Ya itu karena memang kan kepentingan yang cukup luar biasa banyak, sehingga kita nggak bisa berkembang secara 180 derajat agak berat juga, 90 derajat juga ya masih berat juga lah gitu ya. Jadi perlu orang-orang yang memang kuat, yang tidak punya kepentingan yang bisa berubah itu ya. Jadi kemungkinan sih mungkin 2022 kita lihat lagi nih. Kemarin kita udah mulai hitung-hitung lah. Harusnya sebenarnya kan 2022 itu sudah ketika itu 2020 itu sudah diajukan 2022 gitu ya sebenarnya. Dana itu udah diajukan sama kita gitu ya. Nanti dilihat lagi nih 2021 bisa direalisasikan enggak gitu. Nah, ini belum ketemu nih gitu ya. Kemungkinan sih masih defisit. Defisit. Kita lihat ya, mungkin kelihatan kemungkinan masih defisit. Artinya ya tadi dana-dana yang diperuntukkan untuk kebutuhan yang real, yang sangat dipentingkan, itu mungkin bisa terpakai. Ya cukup luar biasa, banyak lah yang kegiatan-kegiatan kita yang nggak bisa direalisasikan karena tadi gitu ya. Karena dipangkas pertama, yang kedua mungkin defisit yang anggaran di negara kita masih harus banyak ngecakkan ikat pinggang gitu. Ngecakkan ikat pinggang. Oke, hari ini kita bicara tentang tadi desa kota udah inilah gitu ya, desa dan kota sudah paham lah gitu ya, perbedaannya sudah tahu gitu ya. Ya jangan cerminnya jangan di Inggris tadi gitu ya, ya jauh berbeda lah gitu, karena di sana udah maju desanya dibandingkan dengan kota ya sama sebenarnya, kota di Indonesia dengan desanya di Inggris ya setara gitu ya. Jangan disamakan. Kita nyamakan di Indonesia saja gitu, di kota. Ini cukup signifikan perbedaan desa dan kota di negara kita gitu. Ya, dari mata pencahariannya juga sangat berbeda. Misalnya dari suasananya juga sangat berbeda gitu ya. Biasanya kan orang-orang kota ini kalau di akhir pekan mau back to kampung gitu ya, back to desa gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Itu kenapa puncak itu setiap Sabtu Minggu itu cukup penuh lah gitu. Karena ingin inikan desa gitu, suasana desa itu gimana ya? Ya mungkin
deket ya, ada orang-orang Jakarta itu dekatnya memang di itu gitu ya, di puncak lah gitu ya, paling jauh mungkin ke tempatnya Pak Deddy di Bandung gitu. Gitu. Karena itu suasana yang berbeda antara kota dan desa, itu mungkin menyebabkan stres kita akan semakin berkurang kalau misalnya suasana itu kenapa saya punya temen gitu ya, satu angkatan kebetulan mungkin salah teman-teman ada yang kenal gitu. Satu angkatan ketika itu ASN-nya PNS-nya di Rumah Sakit Fatmawati sudah cukup lama. Ini di luar dari perkiraan karena dia tinggalnya kan asli orang Depok gitu ya. Tinggal orang Depok lagi, artinya orang tuanya di Depok gitu ya. Artinya kemungkinan untuk pindah sih kecil karena orang asli kan gitu ya. Gak begitu lama setelah itu dia ngajukan ini bukan resign tapi mutasi gitu. Karena kan SK-nya itu SK pusat ya. Ada termasuk saya juga kan termasuk tadi awalnya saya Rumah Sakit Cipta RSCM gitu ya. Tapi saya pegawai Kemenkes pusat gitu ya. Jadi saya bisa mutasi kemana saja sebenarnya, termasuk teman-teman saya juga gitu ya. Dia dapatnya di Rumah Sakit Fatmawati, tapi dia sebagai PNS pusat. Ini ujuk-ujuk pindah ke Banyumas gitu. Banyumas pindah. Loh, ngapain dia pindah gitu? Udah nggak kuat ini di kota katanya. Udah paling pulang kampung aja lu bahasanya. Mungkin pulang kampung ke istrinya, ke tempat istrinya. Akhirnya di sana dia usahakan untuk pindah, ternyata bisa pindah sampai sekarang tuh gitu ya. Saya lihat dari segi perekonomian ternyata lebih bagus nih dibandingin orang-orang kita yang di Jakarta gitu ya. Karena kenapa waktu saya supervisi ke mahasiswa D4 yang PKN di Purwokerto ya ketika saya ke sana saya tidurnya itu nginepnya di daerah situ deh, ke teman saya itu, atau mungkin beda tempatnya misalnya Depok Jakarta lah gitu ya, dia diantar dan sebagainya sampai gitu. Ya sampai di sana ya luar biasa sih ekonominya gitu ya, punya rumah 2, punya macam-macam, udahlah cukup lah gitu kalau bahasa ini. Nyata di sana juga cukup secara perbedaan cukup signifikan, itu kenapa dia cocok di sana itu karena suasananya memang bisa jadi. Ya itu mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo silakan berkaitan dengan kita bahas tentang kesejahteraan masih tadi ya. Kemiskinan enggak ada. Dan juga perbedaan desa dan kota. Atau mungkin tadi berupa video-video sebenarnya enggak sama. PPT-nya hampir sama sebenarnya PPT. Nanti kalau nanti saya kasihkan PPT-nya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Materi kita hari ini tentang kependudukan dan perbedaan desa dan kota. Monggo silakan kita diskusi tentang kependudukan, diskusi kita tentang desa dan kota. Sampai sekarang 52 ya. Maksimal 8 menit. Kita diskusi, kalau tidak ada kita cukupkan. Silakan. Berkaitan dengan desa kota, berkaitan dengan penduduk. Monggo silakan, Mas Wisnu. Gini Pak, terkait tentang definisi kemiskinan baik penduduk desa ataupun kota ya Pak ya. Kadang-kadang kita sering temuin Pak secara kenyataannya Pak, di penduduk desa itu tolak ukur dari kemiskinan tuh tidak hanya dengan materi saja Pak. Mereka tuh hanya asal bisa makan itu sudah cukup gitu loh, udah merasa seperti ya berkecukupan gitu, tidak miskin gitu Pak. Walaupun tingkat per kapitanya sangat bisa di bawah dari penduduk kota Pak, bisa aja seperti itu Pak. Itu apa sih Pak yang menyebabkannya Pak seperti itu Pak? Apakah itu karena dari pola pikir masyarakat kitanya, ataukah memang sudah dari dulunya kalau kalau definisi miskin itu nggak harus dengan
materi saja gitu Pak. Ya, memang kalau dari kan untuk mengukur garis kemiskinan, mengukur perekonomian sebuah negara itu dilihat dari itu tuh, dari perhitungan itu Pak. Jadi dikatakan negara kaya dengan negara itu jadi pendapatan per kapita dilihatnya dari itu. Sementara kita lihat dari segi itu, dari segi pendapatan setiap orangnya gitu ya, perlu itu. Kalau tadi kan ada sekitar berapa 10 yang termiskin gitu ya. Ya Somalia termasuk Kirgisistan dan ada negara-negara Asia gitu misalnya. Kalau kita lihat tuh pendapatan yang terakhir urutan paling miskin itu di Afghanistan itu sekitar pendapatan itu kan nggak sampai 11.000, artinya per bulannya itu dia itu sekitar 500.000 gitu ya. Rata-rata pendapat per kapita dari warga negaranya 500 ribu gitu ya. Kalau kita kan masih cukup lah gitu, nggak sampai 500 ribu, itu kita ada sekitar 3 juta atau sampai 4 jutaan, 3 juta 500 4 jutaan gitu, jauh masih tinggi lah kita gitu ya. Tapi coba bayangkan gitu, kalau misalnya cukup gitu, cakap. Jadi kan kebutuhan itu kan bukan hanya kemarin kita sudah bahas, bukan hanya kebutuhan makan dan minum saja kan, ada kebutuhan sandang pangan, kebutuhan pendidikan, kesehatan sebagainya kan gitu ya. Kalau misalnya dia cukup dikatakan dia sejahtera dengan atau mungkin dikatakan nggak miskin, dia cukup makan, tetapi kebutuhan lainnya tercover nggak gitu. Saya yakin nggak tercover juga, misalnya untuk pendidikan gitu. Kita lihat di keluarganya, pendidikannya sampai sejauh mana gitu ya. Sampai tingkatan apa misalnya gitu ya. Dari segi peningkatan, ternyata bisa sampai SMA gitu ya. Oke, sekarang keluar dari pendidikan kita lihat lagi gitu ya. Dari segi kesehatan gitu ya. Kesehatan gitu dari keluarga-keluarga itu misalnya. Dari segi misalnya sandang pangannya, misalnya perumahan misalnya. Perumahan kan kalau misalnya dari kemarin kita bicara tentang kesejahteraan itu tingkatan yang misalnya dikatakan sejahtera 1, 2, dan 3 itu kan ada tingkat-tingkatan misalnya. Itu masuk kriteria mana nih misalnya? Misalnya kemarin kita bicara tentang kalau misalnya orang miskin itu misalnya rumahnya itu belum ada misalnya kalau kita ini pakai keramik gitu ya. Misalnya baru beralaskan tanah gitu misalnya. Itu kan kriteria-kriteria itu masuk ke dalam itu. Dari segi itu masuk nggak mereka gitu ya? Oh sekarang udah dipakai plester gitu atau mungkin di beton dan sebagainya gitu ya. Ya berarti tingkatnya di atas itu. Nah itu kriteria-kriteria itu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita hanya melihat tadi hanya kebutuhan makan minum udah cukup gitu ya. Ya iya cukup, tapi kebutuhan lainnya terpenuhi nggak gitu ya. Saya yakin juga nggak bisa jadi terpenuhi, tetapi tidak optimal juga gitu ya. Dari segi-segi yang lainnya mungkin nggak bisa terpenuhi dan sebagainya. Jadi tingkat kependidikan juga menyebabkan orang berpikirnya sederhana gitu. Karena kan saya yakin juga kenapa teman-teman sekalian mau kuliah misalnya gitu ya. Itu kan pasti ada cerminnya kan gitu. Bisa jadi termotivasi oleh sekitarnya, termotivasi oleh institusi yang memang mengharuskan itu gitu ya. Itu kan habit gitu. Suasana yang menyebabkan seperti itu gitu. Sehingga ketika orang-orang hidup di desa-desa itu berhubungan dengan yang pola pikirnya sama, yang keadaannya sama, sehingga juga tidak banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Itu kenapa ada pemerintah mengadakan misalnya ada transmigrasi dan sebagainya gitu. Tujuannya tadi untuk menyejahterakan orang, sehingga orang-orang di sekitar itu menjadi terangkat misalnya. Sehingga orang-orang itu menjadi pola pikirnya menjadi berubah dan sebagainya gitu ya. Itu kenapa harusnya orang-orang pintar itu berada atau mungkin bisa mengadopsi, bisa menurunkan ide-idenya di desa-desa itu supaya pola pikir yang tadi sangat sederhana itu harus dirubah gitu ya. Minimal pendidikan lah gitu ya, pendidikan ya. Kalau misalnya udah cukup deh SD saja atau cukup SMP saja kan ada orang-orang di desa atau di tempat-tempat tertentu misalnya ya udah deh yang penting sekolah aja gitu ya. Sekolah aja kan repot ya. Karena kan
kalau sekolahnya aja berarti kan dia tidak memperhitungkan dengan kualitas sekolah itu kan misalnya. Kalau misalnya tidak memperhitungkan kualitas, maka hasilnya juga ya seadanya kan bahasanya gitu loh gitu ya. Seadanya gitu ya. Karena sekolah ini sebenarnya menurut saya investasi yang cukup luar biasa buat anak keturunan kita. Kalau misalnya investasi kita itu tinggi, kalau misalnya mau jadi anak-anak yang kalau mau sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan gitu ya, ya memang harus mengeluarkan lebih gitu ya. Mengeluarkan lebih untuk bisa menginvestasikan pengetahuan yang lebih tadi gitu ya. Lebih mahal sedikit misalnya, ya jalankan karena kan kita punya kriteria untuk itu. Maka saran saya ini bagi teman-teman yang masih belum menikah gitu ya, punya ini planning ke depan itu ketika ingin menyekolahkan anak-anaknya, carikan terbaik buat mereka gitu ya. Carikan terbaik buat mereka gitu ya. Bukan termahal, tapi yang terbaik buat mereka sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan karakter dia gitu ya. Sehingga menghasilkan sebuah pendidikan, sebuah pengetahuan bagi mereka-mereka itu yang berpengetahuan sangat luas. Yang tadi misalnya cukup makan saja gitu ya. Nggak ada lagi ceritanya karena dia udah berpikirnya sudah luas gitu ya. Dan dia akan bekerjanya bukan hanya sekedar bekerjanya saja, dia akan mencari yang lebih luas lagi. Karena tadi kita udah menginvestasikan investasikan paling tidak bagi kita orang tua adalah dana-dana gitu ya. Maka saya sih sering kalau mengatakan investasi terbesar saya ini adalah di anak-anak gitu, di pendidikan anak-anak. Cari yang terbaik gitu buat mereka-mereka itu gitu. Ya, perkembangan itu kan di masa-masa golden age-nya anak-anak itu di masa-masa ini kan. Kalau saya ngikurnya dari SD, SMP, STK, SD, SMP, SMA. Itu golden itu luar biasa. Itu masih kita butuh bagi mereka-mereka itu yang punya dasarnya di situ gitu. Nah, setelah dia perguruan tinggi itu kan udah potensinya juga dengan ini gitu. Itu dasar luar biasa gitu. Ketika dia sudah lulus SMA gitu, udah boleh berpikirnya luas karena kita udah menginvestasikan, sudah menopang itu semua gitu ya. Jadi lagi-lagi saya mengatakan ke teman-teman yang masih muda-muda nih, yang ketika mensekolahkan anak-anak kita ini jangan ya sekedarnya gitu, asal sekolah gitu, yang penting sekolah gitu, jangan gitu, carikan yang terbaik buat mereka-mereka. Atau mungkin agak mahal ya nggak apa-apa gitu. Kita kan tugas kita memang itu kan sebagai orang tua. Terus kita bekerja gitu ya, kita lembur dan sebagainya buat siapa kira-kira gitu. Buat kita enggak lagi, kita udah nggak mikirkan kita lagi kan gitu ya. Bahkan kita untuk beli baju yang baru, saya berpikir kan, pikir anak saya udah bayar belum gitu ya. Anak saya sudah beli baju yang baru, nggak pikirkan. Atau kita mau ganti kendaraan dari sepeda motor misalnya ke mobil, kan mikir 2 kali sekarang gitu ya. Yang dibutuhkan itu, kalau misalnya lebih nggak ada masalah juga gitu. Sudah tercover semua, misalnya anak-anak kita pendidikan sudah tercover ya sudah. Wah sekarang udah ke Pak udah ke semua nih, udah tercover semua nih gitu. Pendidikan bahkan sudah saya planning sampai ke perguruan tinggi sudah. Oh berarti kan udah need-nya itu udah berubah lagi kan? Udah ya tadi bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dipikirkan. Misalnya tadi, oh saya udah harus punya komunitas lain gitu ya. Kan kalau kemarin kita bicara tentang kesejahteraan kan gitu. Ketika dia tahapan 1 mungkin dia baru letaknya intern. Ketika dia sudah levelnya lebih tinggi lagi udah bermasyarakat kan gitu ya. Udah jadi ketua yayasan, menjadi udah hidup di masyarakat, diperlukan masyarakat itu kan, karena udah kesejahteraan udah di ini kan sudah sejahtera lah bahasanya gitu ya. Ini sudah berbeda gitu ya. Karena kebutuhan-kebutuhan ini sudah terpenuhi semua, termasuk kebutuhan untuk pendidikan para anak-anaknya misalnya. Jadi sangat memegang peran penting lingkungan di sekitarnya gitu ya. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa dikatakan miskin, dikatakan kaya itu patokan di seluruh dunia itu udah pendapatan per kapita secara ekonomi. Hitungnya nih begitu memang. Jadi kalau mengatakan negara berkembang, negara maju itu tetap kita per kapita. Itu kenapa pendapatan per kapita di setiap negara itu dilihat dari itunya. Misalnya yang paling tinggi kalau misalnya Qatar kan penggaji, kalau kemarin kita 147 ya,
147 juta per bulan satu orang warga negaranya, coba bayangkan gajinya per bulan. Kalau kita kan 10 juta masih wah hebat juga nih. 10 juta hebat gitu. Di sana udah 147 malah 47 juta per bulan gajinya tuh. Bagaimana Pak? Misalnya Pak Wisnu kalau dapat gaji 147 juta per bulan gitu ya. Mungkin Pak Wisnu udah nggak kerja di klinik lagi, nggak usah kerja di tempat lagi, udah cukup kan gitu. Iya, tempat kaki aja di rumah Pak. Anak-anaknya pasti disekolahkan tempat yang mahal mana paling begitu kali. Oh iya, dia mahal udah karena kan duitnya ada gitu ya. Mereka tidak berpikir, bukan tidak berpikir untuk tidak menyekolahkan, karena ketidakmampuan itu, kesempatannya nggak ada. Ingin nggak? Oh sangat ingin. Ketika anak-anak ingin dimajukan pasti ingin. Setiap orang tuh pasti ingin gitu. Tapi kesempatan atau tadi pendapatan ini tidak menopang untuk itu gitu ya. Mungkin bisa jadi masuk ikut di sekolah aja. Mungkin 1 bulan 2 bulan ya mungkin balik artinya nggak bisa kebayar, akhirnya nggak selesai misalnya gitu. Nah itu saya yakin setiap orang termasuk kita berkeinginan lah gitu ya, mau menyekolahkan anak-anak kita ke tempat yang paling mahal bahasanya gitu ya, paling mahal kalau misalnya gitu, ya pengen banget gitu ya, tapi kan suasana atau kemampuan kita nggak mencapai ke arah sana misalnya. Kalau tadi dia gaji 147 juta per bulan ya bisa nopang apa saja, bahkan tadi lihat mereka sudah bisa nge-save itu kan, nge-save sampai pendidikan anak ke bukan S1 saja, bisa sampai S3 bisa nge-save keuangan itu gitu ya. Nah, kebutuhan yang lain lagi udah pasti terpenuhi apa saja gitu ya. Penuh ya negara. Bahkan konon kabarnya masyarakat di Qatar itu bingung untuk membelanjakan uangnya gitu. Ya udah uangnya banyak udah bingung untuk membelanjakan kemana gitu. Karena semuanya udah terpenuhi. Rumah sakit udah dijamin oleh negara kan gitu misalnya. Kesehatan dijamin oleh negara kan misalnya. Apalagi yang kebutuhan yang fundament negara udah hadir di situ gitu. Kita udah nggak ngeluarin lagi gitu ya. Karena negara udah, kalau kita udah gratis itu bahasanya. Rumah sakit ya gratis. Yang mana? Yang paling mahal, yang paling bonafit atau paling levelnya kelas A misalnya. Ya dibayar oleh negara gitu. Nggak lihat-lihat lagi siapa dia misalnya gitu ya, kerjanya di mana, enggak lagi gitu ya, pendapatan berapa gitu ya, pakai SKTN enggak, kayak STM enggak juga gitu, kita enggak ada gitu. Kalau dulu saya pernah sempat berpikir wah bagus nih BPJS gitu ya, BPJS artinya kalau prinsip berpikir saya waktu itu ya, ketika ganti jadi BPJS, ketika masyarakat susah kasih aja tuh kartu BPJS gitu ya. Sehingga mereka tidak lihat lagi gitu ya, tidak lihat lagi kalau sekarang masih cost sharing kali ya, cost sharing gitu ya. Ini CT scan hanya 50% harus dibayar misalnya, itu cost sharing kan gitu ya. Nah itu berpikir saya waktu itu nggak ada lagi cerita-cerita gitu. Ketika dia masuk ke rumah sakit, udah apa aja dilayanin. Misal dia harus pasang ring yang misalnya paling mahal, bukan lebih 550 juta yang harganya di atas 50 juta, ketika dia masuk dengan BPS, anggarannya masuk, silakan, kan susah sekarang gitu. Pak ini nggak cover nih, nggak cover, repot gitu ini kan. Jadi karena iurannya per bulannya sekian gitu. Ya gitu. Jadi sepertinya sama saja gitu, seperti kemarin kita pakai Askes dari BPJS cuma ganti ini saja, sayang sekali gitu ya, itunya semangatnya sebenarnya udah bagus gitu, semangat pada saat itu gitu. Nah kita belum bisa tuh seperti itu, harusnya kan negara hidup hadir di situ, karena kan di undang-undang udah benar gitu ya, sudah sangat benar gitu, itu dijamin. Kesehatan, pendidikan itu dijamin, harusnya dijamin oleh negara. Itu kenapa ada rumah sakit negeri itu gitu ya. Itu tujuannya seperti itu, supaya orang-orang datang ke sini gratis gitu. Kalau saya berpikir awalnya gitu ya.
Tapi sekarang kan udah suasanisasi yang negeri, aduh repotnya. Saya nggak cerita lagi di Cipto. Salah satunya saya agak sedikit gerahnya kenapa pindah juga ke pendidikan gitu ya, gitu ya. Ada RSCM itu kan gitu, bukan pure lagi itu, pure lagi memang negara, karena kan memang udah ya susah juga lah gitu ya. Ceritanya susah lah kalau gitu udah bicara tentang birokrasi dan sebagainya. Sayang saja gitu. Harusnya negara itu hadir di setiap kepentingan kita, termasuk kesehatan tadi gitu ya. Kesehatan tadi ya, ketika kita misalnya berobat ya memang gratis gitu ya, benar-benar gratis loh, bukan gratis ya, kayak free kali ya kalau bahasa gitu. Saya sering dikatakan ini gratis apa free nih? Nah, bedanya apa free sama gratis? Coba. Apa sih bedanya free sama gratis? Itu ternyata kalau saya mengartikan sama saja gitu ya, cuman beda itu bahasa saja gitu. Maka ketika kita mau ini gratis ya, bener nih, free apa gratis ya? Padahal kan dua-duanya sebenarnya sama kan, free sama gratis ya benar-benar ya gratis, ya free juga. Nah, itu susah bagi kita untuk bisa itu ya. Karena tadi harusnya kan gitu. Semua yang kebutuhan pokok kita termasuk tadi kesehatan, pendidikan, termasuk pekerjaan itu memerlukan negara mesti harus hadir gitu ya, harus ditopang gitu ya. Itu kenapa misalnya Brunei gitu ya, itu sebenarnya kan udah ditopang semua negara. Dari mana negara? Ya itu kebutuhan apa yang dapat nih? Misalnya dia kan misalnya dari tambang gitu ya, minyak gitu ya, ya dari minyak gitu. Dari kelebihan dari minyak itu disuplai untuk kebutuhan kesehatan gitu. Untuk masyarakatnya gitu. Pendidikan pendidikan masyarakatnya gitu ya ditopang. Memang bahasanya subsidi, memang dianggarkan gitu, dianggarkan untuk itu. Itu benar, yang benar begitu gitu, yang benarnya harus begitu gitu. Nah, kita harusnya ke depan harusnya cari pemimpin yang mau mengitukan gitu ya. Yang benar-benar gratis, kalau sekolah itu benar-benar gratis sekolah bahkan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Terus kesehatan juga ya gratis gitu ya, gratis dari mulai puskesmas sampai ke tingkat tipe A gitu ya, tipe apa dan seterusnya gitu ya. Nah ini mungkin PR kita mungkin ya, mungkin bapak-bapak atau mungkin teman-teman sekalian menyiapkan generasinya gitu, anak-anaknya itu generasi mungkin kalau misalnya kita memang agak susah gampang lah gitu ya, ada generasi gitu ya. Disiapkan gitu ya, siapkan itu artinya ya tadi pendidikan mereka itu sehingga mereka harus berpikir keluar dari kotak yang standar tadi gitu ya. Sehingga yang kedua karakter juga yang perlu dipikirkan gitu ya. Bagi mereka bukan hanya pintar tapi karakternya jelek ya. Nah, harusnya bukan pintar karakternya bagus kan gitu ya. Itu kenapa negara-negara kemarin kita sudah bahas tentang 9 tipe gitu ya. Sebenarnya arahnya ke karakter, sebenarnya lebih banyak ke karakter. Itu kenapa bagi mereka itu negara-negara maju itu sangat terpukul ketika karakternya itu tidak dicederai lah bahasanya gitu ya, di pendidikan mereka itu. Ya kemarin kita bicara tentang hal kecil saja, tentang baris saja gitu ya, tentang berbaris saja gitu ya, tentang antri saja gitu. Ketika ada salah satu dari anak-anak orang-orang negara-negara maju itu tidak melakukan kedisiplinan untuk misalnya antri gitu ya, itu pola sangat berat gitu ya, tercoreng buat dia gitu ya. Jadi pendidikan yang dikedepankan pada negara-negara maju itu pendidikan karakter diutamakan gitu ya. Karena dia berpikir pendidikan inteligensi, kecerdasan itu bisa di drill atau mungkin ya, contohnya kalau misalnya kita kan ada paket ya, sekolah paket ya, paket A, paket B, paket C gitu ya. Itu sebenarnya kan bedanya dengan yang alami atau mungkin yang biasa itu kan mereka sekolah
sama rentang waktu 6 bulan, 1 tahun, 1 semester, 2 semester gitu ya. Kan ada yang paket-paket itu hanya 2 bulan, 3 bulan belajar untuk mengejar bisa mengerjakan soal kan bisa ternyata gitu. Dan lulus ternyata gitu ya. Yang itu dipikir mereka itu kalau tingkat kecerdasan dia bisa dipelajari, matematika bisa pelajari, fisika bisa pelajari, kimia dia bisa pelajari, ilmu pengetahuan dia bisa pelajari gitu ya. Tapi karakter agak susah karena itu bermula dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa dilakukan. Catatan saya jangan juga kedepankan nanti sekolahan kata Pak Regi harusnya ini nih gitu ya. Sekolahkan yang paling terbaik, tapi pilihkan bukan cerdas saja, tapi karakternya juga harus juga dipikirkan gitu ya. Pendidikan karakter. Jadi bersama-sama lagi pendidikan gitu ya. Karakter dan kecerdasan. Itu kali Mas Wisnu. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Wah, udah lebih 15 menit nih. Oke ya, kita cukupkan. Waktunya juga udah terlalu kelebihan dari janji kita. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya Lip ya. Terima kasih Pak.